Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik semua, apa kabar? Selamat datang di channel pembelajaran matematika bersama Ibu Umi Thoibah. Anak-anak sekalian, mari kita mulai belajar. Anak-anak sekalian, semoga anak-anak dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun saat ini kita pembelajaran jarak jauh. Anak-anak sekalian, materi pada pertemuan kita hari ini adalah statistika matematika kelas 8. Statistika ini sebenarnya tidak asing bagi kita karena sudah sering diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di instansi pemerintahan, misalnya kantor-kantor dinas, kantor kelurahan, kantor camat, rumah sakit atau klinik, perbankan atau di bank, kantor kepolisian, instansi swasta atau perusahaan, sekolah-sekolah, dan masih banyak contoh lainnya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran statistika kita pada pertemuan hari ini adalah setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan Anda memahami apa yang dimaksud dengan data dan Anda bisa menyajikan data dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram. Baiklah Ananda, yang pertama kita bahas adalah pengertian dari statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Nah, Ananda, di awal tadi Ibu sudah menyebutkan kata data. Apa itu data? Nah, mari kita bahas. Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Nah, data ini terbagi dalam dua jenis. Yang pertama, data kuantitatif, yaitu data berupa angka. Sebagai contoh, data nilai ulangan harian matematika Ananda. Nah, karena nilai-nilai Ananda berupa angka atau skor, maka ini termasuk dalam data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Nah, silakan Ananda perhatikan. Berikut ini adalah contoh dari data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka. Bagaimana Ananda? Sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata, bukan angka. Contohnya, data warna favorit peserta didik kelas 86. Nah, data ini kita rekap berupa kata-kata. Karena warna favorit itu misalnya warna merah, biru, hijau, kuning, dan sebagainya. Itu merupakan kata-kata, bukan angka. Nah, silakan Anda perhatikan. Berikut ini adalah contoh data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata. Sampai di sini Anda apakah sudah paham? Baiklah, kita lanjutkan. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah penyajian data. Data dapat disajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk tabel. Yang kedua, dalam bentuk diagram. Nah, diagram ini terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah diagram batang. Dua, diagram lingkaran. Yang ketiga, diagram garis. Dan yang keempat adalah diagram gambar atau piktogram.
Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Baiklah Ananda, berikut ini adalah contoh data yang disajikan dalam bentuk tabel. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Dan selanjutnya adalah data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, selanjutnya ini adalah data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, yang tampak ini adalah diagram lingkaran dalam bentuk persen. Oke, selanjutnya Ananda, ini adalah data yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Dan yang terakhir adalah data yang disajikan dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Bagaimana Ananda? Apakah sudah paham? Baik, untuk lebih memahaminya, mari kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Dari hasil kegiatan ulangan harian matematika, diperoleh hasil sebagai berikut. Dari 31 orang jumlah siswa di dalam kelas, 5 orang siswa memperoleh nilai 50, 3 orang memperoleh nilai 60, 4 orang siswa memperoleh nilai 70, sebanyak 10 orang siswa memperoleh nilai 80, 5 orang siswa memperoleh nilai 90, dan nilai 100 diperoleh 4 orang siswa. Nah, sajikanlah data tersebut dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Mari Ananda kita bahas bersama. Kita tulis terlebih dahulu, diketahui titik 2, nilai 50 sama dengan 5 orang. Nilai 60 sama dengan 3 orang. Selanjutnya nilai 70 sama dengan 4 orang. Nilai 80 sama dengan 10 orang. Nilai 90 sama dengan 5 orang. Dan terakhir nilai 100 sama dengan 4 orang. Nah, ini harus kita tulis terlebih dahulu. Selanjutnya yang ditanya, titik 2. Sajikan data tersebut dalam bentuk A. Tabel, B. Diagram batang. Mari Ananda kita cari jawabannya bersama. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti ini. Data yang kita masukkan ke dalam tabel ini kita peroleh dari soal tadi. Nah, kolom pertama adalah skor nilai, kolom kedua adalah frekuensi. Nah, data skor nilai yang ada dalam tabel ini diperoleh dari data hasil ulangan harian peserta didik. Ada skor 50 sampai skor 100. Kemudian frekuensi, ini merupakan jumlah peserta didik yang meraih nilai tersebut. Nah, kita lihat dalam tabel. Skor nilai 50, frekuensinya 5. Artinya ada 5 orang peserta didik yang meraih nilai tersebut. Begitu seterusnya. Jadi total peserta didiknya adalah 31 orang. Sudah paham Ananda? Baik, kita lanjutkan. Baiklah Ananda, selanjutnya kita sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Mari perhatikan. Nah, garis yang tegak lurus untuk frekuensi, yang mendatar untuk nilai. Kita letakkan angkanya. Kita mulai dari skor 50, kita tarik garis dari kiri. Nah, ini dia grafiknya. Berarti 50 ada 5 orang. Kemudian 60 ada 3 orang. 70, selanjutnya 70. Nah, kita tarik garisnya, ada 4 orang. Skor 80 ada 10 orang, kita tarik garis lurus.
Kemudian skor 90 kita tarik dari kiri, iya ada skor, ada 5 ya peserta didiknya frekuensinya. Kemudian skor 100 ada 4 orang. Jadi inilah bentuk dari diagram batang data tersebut. Bagaimana Ananda? Sudah bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh soal dan pembahasan yang kedua. Perhatikan data pada tabel berikut ini. Ekstrakurikuler, ada tari, PMR, voli, komputer, sepak bola. Selanjutnya frekuensi masing-masing ekskul. Tari 10, PMR 25, voli 15, komputer 20, sepak bola 30. Nah, yang diminta di sini adalah sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, langkah pertama kita tuliskan terlebih dahulu diketahui titik 2. Nah, kita tuliskan di sini tari sama dengan 10, PMR sama dengan 25, voli sama dengan 15, komputer sama dengan 20, sepak bola sama dengan 30. Yang ditanyakan apa tadi Ananda? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Iya, benar. Yang ditanya adalah diagram lingkaran. Nah, di sini kita akan sajikan diagram lingkarannya dalam 2 bentuk ya. Yang pertama dalam bentuk derajat, yang kedua dalam bentuk persen. Mari kita jawab bersama. Nah, kita tulis dulu jawaban titik 2. Kita tulis terlebih dahulu yang tadi ya. Tari sama dengan 10 orang, PMR sama dengan 25 orang, voli sama dengan 15 orang, komputer sama dengan 20 orang, dan sepak bola sama dengan 30 orang. Kita jumlahkan, jadi total keseluruhannya adalah 100 orang. Selanjutnya, Ananda kita buat sebuah lingkaran. Nah, seperti ini. Jangan lupa ya titik pusatnya. Selanjutnya kita tentukan masing-masing ekskul. Nah, yang pertama tari. Sama dengan 10 per 100 kali 360 derajat. Ananda yang di rumah ada yang bertanya nih, 10 datangnya dari mana Bu? Nah, ada yang bisa bantu jawab? Ya, 10 berasal dari, nah ini dia, tari sama dengan 10 orang. Jadi frekuensinya ya, yang 10 orang. Kemudian 100 datangnya dari mana? 100 adalah jumlah total keseluruhannya. Sudah paham Ananda? Iya, baik kita lanjutkan. Selanjutnya 360 derajat datang dari mana Ananda? Ada yang tahu? Iya, 360 derajat ini merupakan sudut satu lingkaran penuh ya. Besar sudut satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, jadi untuk ekskul tari 10 per 100 kali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Selanjutnya kita gambarkan ke dalam lingkaran. Kita tarik dulu garis lurus. Nah, kira-kira sebesar inilah 36 derajat. Oke Ananda, paham? Baik, kita lanjutkan. Untuk ekskul berikutnya yaitu PMR sama dengan 25 per 100 kali 360 derajat. Maka diperoleh hasilnya adalah 90 derajat. Nah, kita gambarkan pada lingkaran 90 derajat. Ini merupakan sudut siku-siku ya. Nah, kita tuliskan di sini. Baik, selanjutnya voli sama dengan 15 per 100 kali 360 derajat. Hasilnya sama dengan 54 derajat. Nah, kita tuliskan kira-kira 54 derajatnya sebesar ini. Kita tuliskan ya.
Oke, lanjut komputer. Ekskul komputer sama dengan 20 per 100 kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Nah, kita letakkan kembali di dalam lingkaran. Nah, seperti ini kira-kira 72 derajat. Selanjutnya ekskul sepak bola. Ayo Ananda yang di rumah sambil dilihat, sambil dicatat. Nah, coba dicari dulu berapa jawabannya, nanti kita cocokkan ya. Ada yang bisa? Iya, benar. Sepak bola sama dengan 30 per 100 kali 360 derajat. Maka diperoleh hasil 108 derajat. Ya, selanjutnya kita tulis di dalam lingkaran. Nah, ini 108 derajat. Sampai di sini Ananda sudah paham semua? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah ekskul tari 36 derajat, kemudian PMR 90 derajat, voli 54 derajat, komputer 72 derajat, dan sepak bola 108 derajat. Nah, Ananda, inilah bentuk diagram lingkaran yang menggunakan derajat. Sudah paham Ananda? Baiklah, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu sama seperti tadi. Tari sama dengan 10 orang, PMR sama dengan 25 orang, voli sama dengan 15 orang, komputer sama dengan 20 orang, sepak bola sama dengan 30 orang, dan jumlah total keseluruhannya adalah 100 orang. Nah, selanjutnya kita buat sebuah lingkaran dengan titik pusat. Nah, kita cari satu-satu. Yang pertama adalah tari. Tari sama dengan 10 per 100 kali 100%. Angka 10 ini datang dari mana Ananda? Iya, dari jumlah peserta didik yang memilih ekskul tari. 100 dari jumlah total keseluruhannya. Nah, selanjutnya 1%. 1% ini adalah jumlah satu lingkaran penuh. Jadi satu lingkaran penuh ini sama dengan 100%. Maka diperoleh hasil untuk tari adalah 10 per 100 kali 100% sama dengan 10%. Ya, kita gambarkan dalam lingkaran. Nah, kira-kira 10%-nya sebesar ini. Nah, kita tulis 10%. Baik, selanjutnya PMR sama dengan 25 per 100 kali 100%. Maka diperoleh hasil 25%. Kita gambarkan di sini. Nah, kira-kira 25%-nya seperti ini. Seperempat bagian ya dari sebuah lingkaran. Nah, selanjutnya voli. Ya, Ananda bisa? Oke, voli sama dengan 15 per 100 kali 100%. Berapa Ananda hasilnya? Iya, benar, 15%. Nah, kita gambarkan 15% kira-kira seperti ini pesannya. Oke, selanjutnya ekskul komputer. Ya, silakan Ananda sama-sama kita kerjakan. Ya, 20 per 100 kali 100% sama dengan berapa Ananda? Iya, 20%. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kira-kira 20%-nya. Nah, ekskul selanjutnya sepak bola. Silakan Ananda. Silakan dicari. Iya, 30 per 100 kali 100% sama dengan
Iya, benar, 30%. Nah, kita tuliskan, kita gambarkan bagiannya kira-kira sebesar ini ya, 30%. Nah, 10% adalah tari, kemudian 25% ini adalah ekskul PMR, 15% adalah ekskul voli, selanjutnya 20% adalah ekskul komputer, dan 30% adalah ekskul sepak bola. Nah, inilah Ananda diagram lingkaran dalam bentuk persen. Bagaimana Ananda? Sudah paham semua? Ya, alhamdulillah. Demikianlah penyampaian materi pada pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat Ananda pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 Merak. Maju bersama, raih prestasi.